Tes 1, 2, 3, play. Oke, bismillah. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat sistem CRUD di CodeIgniter 3 ya. Pertama langsung download aja CodeIgniter 3-nya. Mana nih? CodeIgniter 3. Ini download. Jangan lupa buka CI3 documentation juga. Pastikan kita untuk selalu buka documentation juga ya. Kalau nggak tahu, cari di dokumentasi. Ini tak copy aja, tak ganti jadi CI3 CRUD. Tak copy, masukin header docs. Oke, udah ya. Sekarang buka open metadata application. Nah, udah kebuka, terus kita masukkan di sini nih htaccess. Cari set CodeIgniter URLs, kopas nih, set, taruh di sini, new file .htaccess. Udah paste, save. Di situ masuk ke di browsernya kita. Jangan lupa save-nya diaktifin dulu. Oke, udah close. Oke, udah nih ya. Terus kita masuk ke config config base URL-nya kita kopas nih, taruh di sini, dan index.php masuk ke auto load, scroll array, kita masukin database sama session lah, nggak apa. Habis itu ke helper, di sini URL. Nah, habis itu kita bikin controller baru namanya siswa ya, karena kita di sini pengen coba CRUD data siswa. Duplicate aja. Di sini welcome-nya tak hapus. Kelas siswa index. Yap, di sini foldernya tak ganti siswa/index. Oke, delete controller siswa, routes-nya tak ganti jadi routes siswa, metodenya index. Oke, masuk lagi ke sini, udah kayak gini. Buat lagi di sini siswa index, berarti diffuse new folder siswa. Di dalam folder siswa kita bikin file baru namanya index.php. Langsung aja daripada kelamaan kita pakai bootstrap ya. Delete documentation. Ini kopas, copy to clipboard, kopasin aja di sini siswa. Oke, sip. Di sini tak bikin di kelas container, margin top 3, padding top 3, div kelas card, card header namanya data siswa.
muncul. Selanjutnya kita bikin database di kelas PHP admin. Di basic data kita bikin misalnya apa ya, MyJE3 create siswa, MyJE3 create aja deh buat. Nah kan udah tuh, masuk ke database nih, disesuaikan. Ya udah, baru di sini database MyJE3 create aku bikin siswa, tabel siswa, ID, auto increment, habis itu nama lengkap, varchar maksimal 255, habis itu apalagi ya, NIS misalnya. NIS itu bebas sih tipenya apa, integer juga nggak apa, dan udah. Storage engine diganti MyISAM karena di sini teks ya, bukan perhitungan, disimpan. Udah. Kemudian kita load nih di sini di data siswa, kita bikin div kelas table responsive, table kelas table border, di head di sini THW 1 itu nomor, NIS text center, apa namanya, aksi. Baru di sini buatin body. Pertama coba kita isi dulu nih di datanya sini, kita tambahkan anggapnya gini lah, kirim. Oke, jadi di sini kita udah punya dua data ya, dua data yang kita tambahkan manual. Pertama kita keluarkan di sini nih string data, namanya misalnya siswa, itu adalah string this dp select minta from apa ini, from tabel siswa get. Oke, dia mendapatkan semua datanya, data tabelnya ini. Kemudian ini string data siswa kita masukkan di sini, koma string data, lalu kita panggil di sini PHP if siswa num rows, maksudnya jika data siswa yang ada di sini itu lebih dari 0, maka kita buatnya tr, ada for each ya, berarti and if dulu di sini php for each siswa siswa result as string dt misalnya, php and for each. Oke. Baru kita buat di sini nih tr di sini kan td nomor ya,
berarti kita bikin variabel nomor dulu, nomor sama dengan 1, lalu kita buat string nomor plus plus td lagi, kedua tabel data kedua adalah nama lengkap, berarti dt apa di sini nama lengkap, nama underscore lengkap. td ketiga adalah nis nis. Pada tabel keempat itu kita bikin di sini a ref dengan nanti aja kelasnya btn primary enggak warning btn small edit ref string kelas sama dengan btn danger button small, hapus. Kita lihat salah di sini ya. Nah, oh ternyata aksinya di sini kelebaran, jadi kita kecilin aja nih, width sama dengan 1. Loh kok malah numpuk? Gimana caranya? Di sini di tabel sini nih, di tabel aksi kita kasih no wrap. Nah jadinya nggak numpuk. Oke, di sini kita bikin button edit, hapus sama satu lagi ref kelas button info button small detail, misalnya detail. Oke. Oke, kemudian di sini kita pertama bikin fitur tambah dulu ya, berarti di sini nih sebelum card aku bikin link dan nanti apa kelasnya button primary tambah siswa. Oke. Jangan lupa kasih margin button 3 bebas 534. Oke. Kemudian ini link kita arahkan ya, base URL kita arahkan ke, misalnya di sini kita bikin function baru, public function create. Lalu kita tulis di sini siswa create. Oke. Kita bikin di sini string this load view siswa create misalnya deh, tutup aja. Di siswa kita bikin file baru namanya create php. Oke, udah biar nggak makan waktu, kopas aja di sini, tabelnya tak hapus, di sini tak tulis tambah siswa, div class tabel responsif dihapus, di sini siswa aja kembali. Nah, waktu klik tambah siswa modify variable data, oh ini belum dihapus ya. Nah sip. Oke, tambah siswa, di tambah siswa kita bikin form metodenya post action yes URL, misalnya di sini aku kasih di siswa public function save. Jangan deh, public function store aja, siswa store. Oke. Baru ini type text name sama dengan nama lengkap atau nama gini aja deh, kelas on control margin button 3
kita bikin required autofocus. Nah, fungsinya autofocus itu apa? Waktu kita refresh, nah langsung fokus ke font ini. Kalau misalnya kita hapus autofokusnya, nah tidak fokus. Oke. ID sama dengan nama, baru di bawahnya, di atasnya label for. Ini dari ID ini kita ambil ya, nama, namanya siswa, nama lengkap siswa. Oke, refresh. Oke, gini ya. Kemudian di bawah sini, ini kan inputan tipe teks, kita kasih juga max length sama dengan 255. Ini kan karena ngepasin yang di sini ya, nama lengkap 255. Oke, lanjut. Di sini input tipe, misalnya tak ganti input tipe number karena buat NIS kontrol MB3 margin bottom 3 required ID NIS. Sini label for, ini ya diambil dari ID NIS. Refresh. Nah, jadi waktu kita ngasih di input type number itu, di sini kita cuma bisa ngisi number. Kalau kita ngisi huruf nggak bisa. Nah, jadi cuma bisa nomor doang. Baru di bawahnya kita bikin button type submit class btn misalnya button sukses, simpan. Oke. Pertama di sini kan kita larikan dari siswa store ya, actionnya ke siswa store, berarti di controller siswa method store. Pertama kita bikin dulu nih variabel nama lengkap, berarti ya variabel nama sama variabel NIS. Variabel nama itu bisa ambil dari string input post di, nah nih sesuaikan nama, NIS kita ambil juga dari input post. Di sini ada NIS. Oke, baru kita logika if string nama tidak sama dengan kosong or string list tidak sama dengan kosong. Jadi maksudnya apa? Kita cek nih, jika variabel nama yaitu inputan post, nih di sini nih, jika nama itu tidak kosong atau NIS itu tidak kosong, NIS itu dari inputan NIS ini ya, jika tidak kosong, maka kita akan jalankan program kita akan menjalankan proses menyimpan data. Tapi jika salah satu di antaranya, jika nama itu kosong atau NIS itu kosong, maka redirect URL di siswa create. Oke, jangan lupa di sini kita bikin string list session set flash data. Maksudnya flash data itu apa? Masih ingat? Flash data adalah menampilkan info aja, info sekali, habis itu kalau di refresh hilang. Misalnya di sini info growth, div flash alert danger, data tidak boleh kosong. Oke, kemudian ini coba ya kita akses dulu di siswa store. Nah, oh iya kan kita belum munculkan ya, jadi di create sini
di dalam card body saya bikin dulu string this session flash data tadi apa, info root ini ya, dan dari sini alert danger margin button 3. Oke, sekarang coba aku mengakses ke sini, nggak dibolehin, jadi data tidak boleh kosong gitu. Tapi kalau kita refresh hilang karena flash data cuma muncul sekali aja. Selanjutnya kita bikin ya, waktu udah berhasil kita bikin proses save nya, pertama string save. Oh iya, jadi gini, kita bikin apa namanya NIS ini itu nggak boleh ada yang sama, jadi NIS cukup itu aja. Gimana caranya? Kita bikin proses pengecekan dulu nih, berarti string cek NIS sama dengan this db select pindah from tabel apa namanya di sini siswa, where NIS berarti ya NIS itu inputan NIS get, baru kita cek di sini if check NIS num rows lebih dari 0, berarti kan ketemu nih data apa NIS nya, kita ngecek NIS num rows lebih dari 0, berarti ada datanya. Kalau ada datanya berarti kita kembalikan ke sini nih, siswa create dengan alert danger NIS yang sama sudah ada. Oke. Nah, kemudian jika misalnya tidak ketemu, nggak ada data, baru kita jalankan fungsi save. Gimana caranya? Kita bikin variabel save, masukkan di sini apa nama lengkap ya, nama lengkap sama dengan variabel nama, inputan nama save NIS sama dengan list, baru string list db insert string save, salah, nama ininya, nama tabelnya kan siswa koma save ini ya, ngambil dari sini. Sebenarnya bisa aja kita ganti jadi simpan ini deh. Nah, di situ kalau udah kita redirect nih, kita redirect data siswa berhasil disimpan, alert sukses, masukkan URL siswa index. Oke. Kemudian di index berarti kita juga perlu nambahin di sini di tabel card di sini string this session flash data info root. Oke, sekarang kita coba isi. Menganggap misalnya Muhammad CD, NIS nya sembarang, simpan, kolom NIS cannot be null, insert data siswa nama lengkap NIS values nama CD 0. Jadi kenapa kok 0? Karena mungkin di sini kolom NIS nggak baca. Coba kita masuk ke sini, NIS string this input post NIS create, di sini input TP number nama NIS. Oke, yang salah itu di mana? Coba masuk ke sini, NIS values controller siswa nomor 45 simpan
NIS string this input plus NIS. Coba kembali, kita refresh lagi. Valuesnya masih di 0. Di sini ya variabel NIS itu nggak mau kebaca. String this input plus NIS, padahal di sini input tipe number. Nah, astagfirullah, di sini bukan nama tapi name. Nah, name sama dengan NIS. Oke, refresh misalnya. Nah, kan benar. Muhammad Siddiq berhasil masuk dan data siswa berhasil disimpan. Sekarang kita coba nih, NIS yang udah ada kita kopas, kita tambah, terus misalnya dengan nama baru Adam Blueberry, NIS nya kita masukkan, klik simpan. Nah, NIS yang sama sudah ada. Atau kita bisa tambahkan di sini, NIS yang sama sudah ada, data tidak disimpan. Atau gini, data tidak disimpan karena NIS yang sama sudah terdaftar. Coba kita masukkan, meskipun namanya beda-beda, kita masukkan di sini. Data tidak disimpan karena NIS yang sama sudah terdaftar. Waktu kita kembali, nah tetap sama kan 3. Jadi Rahmat Jaya tadi nggak masuk. Kenapa? Karena NIS nya itu sama, udah ada yang mendaftarkan NIS nya dia. Oke. Atau mungkin waktu kita tambah siswa di sini nih, misalnya Adam Johnson, waktu kita simpan, data siswa berhasil disimpan. Cuma kita nggak tahu, tadi lupa, tadi data siswa yang aku simpan tuh namanya siapa ya. Nah, biar waktu muncul kayak gini data siswa dengan nama itu, kita bisa masukkan di sini nih. Ketika data siswa berhasil disimpan, mungkin kayak gini, data siswa dalam kurung kita panggil nama, berarti nama gini, lalu kita tambah siswa, misalnya siapa ya, Rahmat Jaya lagi. Simpan, data siswa Rahmat Jaya berhasil disimpan. Oke, refresh. Nah, sekarang di sini kita pengen bikin gimana caranya. Oke, misalkan aja di sini kita bikin 10 data atau lebih ya. Kopas aja semua, pilih semua, salin, kirim, pilih semua, anggap aja kirim. Nah, jadi di sini kita punya 20 data. Ini 20 data. Gimana kalau kopas, salin, kirim. Nah, kalau 40 data, masa kita nyari satu-satu sih. Nah, di sini ada JavaScript, library JavaScript yang bisa ngebikin kita itu ngeformat tabel. Ini jadi lebih mudah. Kita buka aja langsung di sini, data tabel. Data tables. Langsung aja kita masuk ke download. Nah, di sini kita kan pakai framework Bootstrap 5 ya. Nih, Bootstrap 5. Berarti di sini kita styling frameworknya Bootstrap 5. jQuery-nya tetap data tables. Extension kayaknya nggak perlu. Udah, kita kopas nih. Dimasukkan di mana indeks tadi ya, di indeks bagian sini.
paste, scriptnya kita kopas juga, taruh di bawah sini, paste. Nah kemudian cara makainya gimana, itu waktu itu di data tables ada nih caranya nih, let table new table my table. Berarti di sini setelah script ini kita bikin let table new my table. Di sini ID-nya saya ganti jadi table data. Nah ini ID table data itu ngambil dari sini, berarti kita harus ngasih table ID-nya kayak gini, table data. Kita refresh. Nggak mau jalan, kenapa nih? Coba dicek dulu, jQuery is not defined. Oh alah, berarti kita juga butuh jQuery. jQuery CDN aja deh biar cepat. Slim minified, copy, kita masukkan jQuery nya di bawah sini. Nah refresh, ayo udah. Dengan begini otomatis sudah muncul nih, kita pengen nampilin berapa data di sini 10 kan, kalau kita 25 10 deh misalnya 10. Nah nih showing 1 to 10 data dari 1 sampai 10 dari 40 data. Di sini udah ada paginationnya, jadi ini halaman 1 2 3 4 udah otomatis dibuat. Searchnya juga misalnya Ilyas Mukhlisin. Nah atau kita pakai tembak NIS nya nih 129. Nah ketemu kan. Oke. Selanjutnya kita kembalikan lagi ya, ini datanya kan kebanyakan tadi kan sampai 5 aja, sisanya kita hapus ya. Refresh, jadi tinggal sisa 5. Misalnya saya NIS nya tembak ini 948. Nah langsung ketemu kan, cepet kan. Oke. Nah sekarang kita ingin di tiap tombol ini memiliki function sendiri ya. Pertama di sini aku pengen nganuin detail aja dulu deh. Di detail waktu kita klik muncul detail. Waduh, susu datang bentar. Oke, sorry kita lanjut ya. Bismillah. Jadi tadi udah sampai di kita bikin detail ya, dimana waktu ini berarti kita bikin link dulu nih, dash URL, kita kasih ke siswa detail, atau jangan siswa detail, siswa show. Nah slash baru kita berikan detail ID dari siswa ini. Kita masuk ke sini, public functions terlipat aja, kita bikin baru public function show. Berarti di sini kita load dulu nih string data siswa sama dengan string dp select bintang from siswa where. Nah where ID nya ini kan siswa kan punya ID nih ID 1 2 3 4 5. Where ID itu diambil dari waktu kita masukin indeks ini. Nah URL ketiga itu string where ID, string this Yuli segment 3 get string this load view siswa selesai, string data. Oke, berarti di sini kita bikin lagi nih create, yang di create aja deh, create kita duplicate dengan nama show.php. Di show.php di sini tipenya detail siswa.
formnya dihapus, kita bikin label kelas nama, enggak, label gini aja, kelas enggak perlu, gini aja deh, label nama siswa, label NIS. Oke, kita contohin dulu. Waktu kita klik detail ini kan di pojok kiri, lihat siswa show 1, siswa show 2, siswa show 3, siswa klik. Nah, di sini belum muncul apa-apa. Oke, kita bikin lagi. Berarti di sini harusnya bukan label, div aja, nama siswa, span kelas Webold. Webold itu kelas dari Bootstrap juga, font weight. Font weight-nya apa? Bold. Di sini tuh. Oke, berarti di sini kita bikin for each dulu nih. Kita cek dulu datanya atau ada atau enggak. Di sini kita cek dulu. PHP if taruh aja string siswa num rows lebih dari 0, enggak, kalau kurang dari 1 berarti 0. Nah, berarti kita redirect ke base URL siswa index, dan di atasnya redirect. Di sini kita bikin titik session set flash data dengan konten yang sama di sini ya. Kita kopas aja nih, misalnya ini di kopas, info root. Di sini teksnya kita ganti data siswa tidak ada. Nah, jadi jika kita ngecek nih siswa kan udah nih, dari sini string data siswa kita kirim lewat sini, diambil. Jika siswa numeros datanya itu kurang dari 1 berarti kan 0. Kita ngambil kan, select bintang from tabel siswa where ID-nya itu string list uni segment 3 ini. Jika nggak ketemu berarti redirect ke siswa index. Dan sebelum redirect kita tulis dulu nih string list session flash set flash data. Nah, coba ya kita cek. Waktu di sini bisa, tapi waktu kita masukin ID yang nggak ada di sini, misalnya 10, nah langsung data siswa tidak ada. Oke, kita masuk ke detail lagi. Nama siswa di mana sini? Di sini kita baru bikin. Oh ya, jangan lupa di for each dulu. For each string siswa result as string dt deh. Kita baru tulis di sini string dt nama lengkap, NIS ganti div. Ini sebenarnya bebas ya, ente mau ganti-ganti jadi apa namanya, bentuknya gimana aja. dt NIS itu refresh. Nah, nama siswa Rahmat Jenis. Nah, kita back, misalnya Ilyas Mukhlisin detail. Nah, set bagus, nama sidik nih, oke, kembali tadi detail siswa. Sekarang kita bikin function edit siswa. Ya, edit siswa berarti kita bikin public
function edit. Terus kita copy saja dari sini, kan sama ya. Nah, tapi di sini string this load view siswa edit. Oke. So index bla 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 bla. Di sini kita kopas. Salah. Kopas. Ya, ini kopas. Di situ baru di create.php duplicate, jadiin apa tadi, edit.php. Baru di atas ini kita kasihkan nih. Di situ baru di input type text value itu sama dengan string dt nama lengkap. NIS juga value sama dengan string dt NIS. Waktu kita refresh, oh ya, linknya belum kita buat kan. Di sini aref base URL siswa /edit/ ya mirip kayak di atas nih, id titik koma. Nah, sekarang kita lihat di pojok kiri tuh siswa edit 4, siswa edit 5. Kita edit, klik. Nah, Muhammad Siddiq langsung keisikan kembali edit. Nah, tapi di sini waktu kita simpan belum working, malah justru nambah ini sama. Nah, kita bikin gimana caranya waktu diedit ke update, misalnya Rahmat Jaya Agung, yang nggak mau kan, malah balik ke tambah siswa. Oke, pertama di edit.php jangan lupa di sini kita ganti jadi edit siswa. Card headernya kita ganti edit siswanya. Di situ waktu di sini kita klik simpan, atau biar jelas update. Nah, kita di sini kan form method post action siswa store, kita ganti jadi siswa update. Dan jangan lupa kita berikan di sini input type hidden name sama dengan ID untuk menyimpan ID dari siswa ini. ID. Nah, waktu kita refresh, simpan dulu lupa. Nah, kok nggak muncul? Kenapa? Karena di sini input type-nya hidden. Kalau kita ganti jadi teks misalnya, nah muncul kan 4. Kalau misalnya di sini nih siswa edit 2, otomatis di sini ID-nya 2. Misalnya 5, nah, misalnya 10, nggak ketemu, data siswa tidak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kita jadikan input type-nya itu hidden biar nggak diubah-ubah ya, nggak bisa diubah-ubah. Kalau gini kan bisa diubah-ubah. Oke. Baru setelah itu kita akan kirim ke siswa update. Berarti siswa ini should hapus, close, klik lagi. Berarti di sini public function update. Baru kita bikin variabel string id, itu diambil dari string this input post apa tadi, id nya. Kita bisa juga tambahin required input type hidden. Oh ya, sekedar info, jadi autofocus itu hanya untuk satu aja ya, salah satu dari yang muncul di sini, antara ini atau ini. Jadi nggak bisa autofocus ditaruh di dua-duanya ya. Kalau ditaruh dua-duanya nggak mau, cukup salah satu aja. Nah, oke, balik lagi. Oke, lanjut lagi. Input type hidden ya, kita buat di sini. Ini ya, diambil dari ini name ID. Nah, string nama itu diambil juga dari this input post nama. Stringnya ini sama dengan juga this input post nis. Baru kita bikin logika id tidak sama dengan kosong, or string nama, atau sebentar
Kita bikin lagi kayak gini, or nama tidak sama dengan kosong, or string NIS tidak sama dengan kosong. Jika kosong, maka kita arahkan seperti waktu store ini. Nah, di sini berarti sip. Tapi jika ketemu, baru deh kita bikin function update-nya. Seperti cari gimana string this, cek dulu ya, cek NIS dulu, string this db select from tabel apa namanya, siswa, where kita cek dulu kan, dimana jika siswa dengan NIS yang sama maka tidak boleh. Where siswa, where NIS itu string NIS. Nah, tapi kelemahannya di sini, maksudnya kan kita cari data form siswa yang dimana NIS-nya itu dari NIS yang diinput di sini. Jika kita cari ada, berarti termasuk ID-nya dia dong. Kalau ID-nya dia waktu update dia membaca ID-nya ini, berarti kita nggak bisa kita tambahin where NIS tidak sama dengan NIS juga. Nah, jadi dia ngecek NIS yang diinput sama NIS yang selain ini gitu. Get. Itu baru kita cek NIS rows lebih dari 0, tetap sama. Kita bikinnya ini ya. Nah, tapi di sini data tidak simpan karena yang sama sudah terdaftar di sini. Kita ganti siswa edit slash ini string ID, else. Tapi jika tidak ditemukan data yang sama, baru kita simpan apa ini, nama lengkap ya, lengkap, nama, habis itu simpan NIS atau NIS. Nah, baru sebelum kita simpan, kita bikin dulu string this db where ID, ini maksudnya ID ini ID siswanya, koma string ID diambil dari ini nih, inputan post ID tadi. Baru kita string this db update siswa, koma string simpan. Baru kita kopas ini, string session set plus data ada delete-nya di sini, itu masuknya ke siswa slash index. Baru di sini kita IL-nya ganti data siswa, nama berhasil di update dan disimpan, alert sukses. Oke, kita cek. Misalnya di sini Adam Johnson Wijaya update. Nah, Adam Johnson Wijaya, kita edit lagi nih, misalnya NIS-nya jadi segini. Apa yang terjadi kalau misalnya
where yang ini yang tidak sama dengan kita hapus. Misalnya kita ganti Ilyas Mukhlisin jadi Muhammad Ilyas Mukhlisin. NIS nya tetap sama nih waktu kita update. Nah, data tidak disimpan karena NIS yang sama sudah terdaftar. Jadi kalau kita nggak nambahin where NIS tidak sama dengan NIS, maksudnya jadi semua NIS termasuk NIS nya dia gitu. Jadi supaya kita bisa ngupdate ini data dengan NIS yang sama, NIS punya dia ya, kita bikin ini where NIS itu tidak sama dengan NIS milik ID nya ini, berarti Ilyas Mukhlisin kan NIS nya Ilyas Mukhlisin. Oke. Nah kita update lagi, update masuk berhasil kan. Oke, detail sudah, edit sudah. Kalau misalnya kita ganti di sini nah data siswa tidak ada. Oke, ini fitur juga ya, kita bisa apa namanya nge-auto sort. Nah, oke, order dan kok sort, itu baru kita bikin fitur hapus. Nah fitur hapus di sini biar nggak banyak ya, jadi kita bikin waktu ya public function update ya, kurang lebih sama kayak ini, public function edit. Jangan di sini, kita taruh di sini. Nah kita kopas dari edit aja, duplicate jadi delete php. Hapus di sini, input method plus siswa destroy. Nah, input di PHD ini bisa bebas ya, sesuaiin apa aja, yang penting di sini tetap sama. Di sini kita bikin public function destroy. Oke, jadi di sini destroy itu kalau kamu pengen ganti misalnya hapus, di sini hapus juga nggak masalah, tapi aku pengen destroy aja. Udah. Input type header yang ya ini biarin ada, yang kita ganti di sini sebenarnya cuma gini aja, disabled sama disabled. Baru di sini kita bikin hapus patternnya danger. Berarti di siswa index mana ini kita bikin di sini nih, kopas aja ya biar enggak ada. Siswa edit delete. Nah kita cek apa ini, can we declare siswa edit ini, astagfirullah, siswa 92. Nah di sini maksudnya bukan edit tapi delete. Oke. Nah oh iya jangan lupa ini diganti delete ya. Terus kita klik delete. Nah disabled. Oke. Kalau kita hapus kan aktif nih. Nah kalau kita tambahin disabled, nah jadinya nggak bisa diedit. Oke. Di situ baru oh iya kita kasih info dulu dong di cardboard. Di sini div kelas alert danger, margin button 3. Apakah kamu Anda yakin ingin menghapus data siswa ini? Nah sebelum kita delete kita kasih konfirmasi dulu nih, misalnya nih klik hapus tuh, apakah Anda yakin ingin menghapus data siswa ini? Tuh. Kalau yakin kita proses, kalau enggak kembali gitu. Nah coba nih. Oke, waktu button submit larinya ke siswa destroy. Jangan lupa kita kirim ID juga, input type header name ID, value nya data ID. Kita juga udah ngambil di sini kan, siswa
destroy, kita ambil dulu ID sama dengan string this is input post ID. If string ID itu tidak sama dengan kosong, maka lakukan penghapusan. Tapi jika ID-nya itu kosong, maka kita redirect ke index, siswa index. Di sini alert danger, data tidak ada ya, data tidak ada. Oke. Redirect base URL siswa index. Oke. Di sini kita bikin if ID itu tidak sama dengan kosong, berarti kita bikin string this db where ID, string ID, baru string this db delete apa ini ya, siswa. Udah gitu. Jadi maksudnya string this db delete siswa yang dimana ID-nya adalah inputan ID. Inputan ID kita ambil dari sini, name ID dengan value-nya ID-nya siswa tadi. Baru kita copy aja di sini, paste siswa index, alert sukses, data siswa berhasil dihapus. Oke, kita cek 102 siswa update 102. Oh, salah. Nasib. Misalnya kita delete Adam Johnson Wijaya nih. Delete, hapus. Data siswa berhasil dihapus dan Johnson Wijaya sudah sirna namanya. Atau Rahmat Jaya kita hapus. Tapi kalau misalnya kita sini delete, kita isi data siswa tidak ada, atau mungkin ada user iseng-iseng nih masuk ke function destroy, ini ke jadi destroy, data siswa tidak ada. Kenapa? Karena di sini kita bacanya input post itu dari sini, jadi user harus klik submit dulu nih, hapus, baru lari ke sini dengan ngirim ID. Oke, sampai di sini semoga jelas, semoga bermanfaat. Oke, 27, 28, 29, 30.